Misteri rumah di tengah kuburan umumnya berakar dari mitos mistis, namun seringkali merupakan pilihan hidup karena keterbatasan lahan, warisan turun-temurun, atau filosofi mengingat kematian. Fenomena ini banyak terjadi di beberapa daerah seperti di Mojokerto atau Kuningan, menonjolkan keberanian warga hidup berdampingan dengan pemakaman. Meski terkesan seram, banyak penghuninya merasa damai dan menganggapnya sebagai pengingat akan akhir kehidupan. Berikut adalah beberapa misteri dan fakta terkait rumah di tengah kuburan. Pak, Jalan Buntu mau kemana Pak? Mau kemana? Nyari rumah. Lagi karena kerjaan dari rumah. Oh. Ya, udah dari kemarin nyariin tanah. Oh. Kan tadi saya lihat tulisan apa dijual kan? Iya. Cuman di seberangnya hutan kita jadi males. Mau lihat nih boleh tuh sama. Boleh? Ya. Pak, nggak jadi beli rumahnya Pak? Banyak yang bilang rumah dekat kuburan susah diterima bank atau nggak bisa KPR. Ada juga yang bilang rumah dekat kuburan susah banget buat dijual. Terlebih ini yang paling nyeremin, rumah dekat kuburan airnya tercemar mayat. Dan ini nih paling aneh, katanya penghuninya memancarkan aura negatif. Menurut kamu mana yang benar dan mana yang paling menakutkan? Sing jenenge mati ngelang dhewe. Jero omah iki dapure VIP. VIP Kang. Duh. Ini iki Kang. Kasus-kasus rumah di tengah kuburan. Terdapat kasus di mana rumah mewah dibangun di tengah taman pemakaman umum. Salah satunya milik Sertu Agus di Kuningan yang bertujuan untuk selalu mengingat rumah abadi atau akhirat. Ada juga rumah yang menyatu dengan makam Tionghoa di Mojokerto, di mana warga sudah beradaptasi dan menganggapnya sebagai hal yang biasa. Berbagai hal yang berbau mistis dan fenomena-fenomena menyeramkan sering dialami para penghuni rumah di tengah kuburan. Ada rumah yang terletak di tengah pemakaman hutan di Mojokerto, milik keluarga Bapak Sabar yang hidup selama puluhan tahun tanpa listrik dan hanya menggunakan lampu minyak. Mitos dan fakta mistis, meskipun sering dikaitkan dengan gangguan makhluk halus, banyak kejadian mistis sebenarnya muncul dari sugesti dan ketakutan penghuni. Karena sugesti akan mempertemukan energi positif dengan energi negatif, akan membuat rasa cemas dan ketakutan yang berlebih. Di momen-momen seperti itulah energi negatif menjadi lebih dominan sehingga membuat bulu kuduk meremang. Akhirnya muncul rasa takut dan kengerian yang berlebih. Ada bayangan itu. Bentar Cok, ada bayangan Cok. Menurut sudut pandang agama dan sosial, pembangunan rumah permanen di atas kuburan umumnya dilarang dalam ajaran agama Islam. Namun, banyak masyarakat lokal tetap melakukannya dengan alasan tanah tersebut milik leluhur atau warisan. Padahal, menurut nilai properti, rumah di tengah kuburan sering dianggap tak bernilai atau bernilai rendah. Namun di kota besar, lokasinya yang tenang justru menjadi kelebihan dan harganya tetap bisa tinggi. Secara psikologis, tinggal di lokasi seperti ini dapat mempengaruhi mental jika tidak memiliki keyakinan yang kuat. Tetapi sebagian orang justru merasa lingkungan tersebut lebih tenang dan damai. Salfok sama yang naik motor di tengah makam. Lebih salfok lagi aku malam ini jam 12 kurang 15 menit ada yang meninggal. Emang umur, rezeki, maut gak ada yang tahu. Untung aku sama papa aku nih lagi di lantai 2 dan aku dengar ada suara orang lewat banyakan gitu loh, suara langkah kaki. Terus aku tanya, apa itu apa? Itu mah udah gak salah lagi katanya, pasti ada yang meninggal. Lihat, alhamdulillah begitu banyaknya orang mengantarkan jenazah ke peristirahatan terakhir. Jadi kan pasti kedengeran gitu loh suaranya lewat ke samping rumah aku, ke belakang rumah aku.
aku juga. Ini untung banget ada papa aku guys, jadi aku nggak begitu takut. Abis kejadian itu aku suruh papa aku untuk tidurnya di lantai 2 aja, nggak usah di bawah. Ya udah, pokoknya kita doakan bersama ya guys, semoga almarhum ataupun almarhumah diterangkan di kuburannya, diterima amal ibadahnya ya. Amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Pokoknya kalau udah ada kejadian yang dimakamin apalagi jam segini, aku biasanya susah tidur guys. Semoga aja malam ini aku ngantuk cepetan dan bisa langsung tidur gitu. Orang yang rumahnya deket makam pasti paham, pasti ngerti banget kalau setiap ada makam baru tuh sensasinya seperti apa. Walaupun aku sudah belasan tahun tinggal di rumah ini, tapi tetap aja yang namanya parno dan takut itu ada. Karena ya kita nggak bisa memungkiri kalau kita tuh memang hidup berdampingan dengan mereka. Aku dengar suara langkah kaki. Kita cek ke dalam sana teman-teman. Aku lihat sesuatu teman-teman. Allahu Akbar, Mbak. Astagfirullahaladzim, manjat tembok teman-teman. Allahu Akbar, Mbak. Turun Mbak, bahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Loh Mbak, iyalah mau kemana? Sini tengah malam itu harus pura-pura nggak lihat apa-apa guys. Pokoknya kalau ada apa-apa cuek aja gitu. Tapi ya Allah, harap cuek bagaimana? Matanya dua guys, sumpah matanya masih dua guys, matanya masih dua dia. Suaranya kayak
di kuburan baru ini ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. La ilaha illallah. Siapa? 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 Sini kita mau petik cabai ya, soalnya kita mau makan mie. Tiara, jangan kaget ya. Lihat itu di belakangmu. Allahumma barik lana fi barakina wa jenazah benar. Ngapain kamu doa makan, Tiara? Itu bukan orang. Dia ibu. Oke, aman. Lihat lo. Pas buka pintu, ini langsung jalan. Nah, kalau di belakang rumah, kita ke belakang guys. Ini di halaman belakang rumahku guys. Syahdu banget. Ademepol guys. Tutorial menjadi pemberani gampang. Datang aja ke tempat-tempat yang dipercaya itu ada hantunya, ada setannya. Yang penting kalian tetap tenang guys. Di sini katanya suka ada makhluk aneh. Nggak tahu ya, cerita orang sih. Astagfirullahaladzim. Tenang. Aing sesat, tapi hukuman aing adil. Sabaraha jelema nyesatkeun batur, tapi nganggap diri suci. Nyesatkeun nya, tapi manusia ayeuna mah digoda saeutik ge langsung mepohokeun Allah. Saha nu leuwih jahat? Mang, kuring tiba heula tukang nyasatkeun, tapi ayeuna mah manusia leuwih bangsat. Dosa dikieukeun, dijieun bahan pamer jeung hiburan. Memang nyesatkeun, tapi maraneh nu kabawa nafsu dunya. Aing geus dilaknat. Maraneh rek kumaha? Emang sesat, tapi henteu kabeh manusia sarua. Tapi nu nyiksa nu lemah, eta mah leuwih jahat tibatan aing.